sambil diingetin lagi temennya yang tadi masuk, Cindy sama siapa tadi? Elsa ya. Ya, baik, Bapak. Oke, saya mulai aja. Oke, selamat sore teman-teman. Terima kasih udah hadir. Nah, untuk pertemuan kali ini masih tentang penerapan 12 prinsip animasi ya. Ini yang bagian 2-nya. Kalau bagian 1 kemarin kita udah bahas yang namanya sebentar. Oke, kita udah bahas yang namanya timing, spacing, anti-spacing, sama staging. Timing, spacing, anticipation, sama staging. Yaitu berapa lama gerakannya, berapa jarak atau jeda dari gerakan satu ke gerakan yang lain. Lalu gerakan antisipasi seperti meregang sebelum meloncat. Lalu ada staging atau step-stepnya. Nah, untuk pertemuan sekarang kita bakal fokus untuk memberi rasa hidup ke gerakannya biar enggak kaku. Nah, itu ada beberapa cara, yaitu di sini misalkan kalau bendanya agak lembek seperti bola, kita bakal kasih yang namanya squash and stretch, atau ada tekanan sama gepeng gitu ya. Nah, seperti gerakan bola seperti ini. Kalau yang salah tuh kan yang atas nih, dia bulat, jatuh ke bawah, tetap bulat di bawahnya, lalu mantul lagi ke atas. Ini akan lebih kerasa hidup kalau saat dia turun ke bawah seperti ini, dia ketarik gravitasi atau bergerak cepat jadi agak gepeng ya. Terus pas menyentuh tanah, dia kan ada benturan di area bawah sehingga dia jadi melebar ke samping, lalu mantul lagi ke atas. Nah, seperti ini akan terasa lebih hidup. Ini disebut squash and stretch. Nah, stretch itu meregang bagian sini ketika dia cepat gerakannya, jadi ada kayak regangan. Yang squash itu dia ke pencet gitu, jadi melebar ke samping. Oke, itu adalah prinsip animasi. Nah, ada yang harus diperhatikan dalam squash and stretch ini, yaitu konsistensi volumenya. Ketika teman-teman misalkan punya volume, katakanlah kotak ini ukurannya 100, ini 100 100 ya, 100 kali 100 100 kali 100, semuanya kotak sama. Saat nge-squash atau jadi gepeng ke bawah, ini jangan cuma gepeng doang, tapi harus ada pelebaran ke samping. Nah, kita baca dulu deskripsinya di sini. Volume objek harus tetap sama sebelum dan sesudah deformasi. Kalau objeknya memipih 20% vertikal, yang ini, karena harusnya tingginya segini tapi dia memipih gepeng ke bawah, memipih 20%, maka harus melebar 20%. Nah, jadi dari antara kotak titik-titik ini ke yang posisi sekarang ini harus ada pelebaran 20%. Oke, tujuannya adalah menjaga kredibilitas massa benda di mata penonton. Jadi nggak tiba-tiba hilang aja gitu bentuk masanya. Contohnya yang benar dan salahnya seperti ini. Ini kondisi awalnya. Dan ukurannya 100%, 100%. Ketika nge-squash ke bawah berkurang 20%. Kalau misalkan masanya nggak ada yang pelebaran ke samping sini, dia bakal kelihatan kayak hilang aja atasnya. Bukannya kayak meregang squash gitu, tapi dia malah hilang aja. Dan itu nggak logis ya. Jadi logisnya seperti gambar ketiga ini. Ketika meregang ke bawah squash, dia ada lebihan ke samping. Seperti itu. Kayak kita lagi naruh barang lembek yang tadinya tinggi, ditaruh jadi melempem gitu ke bawah. Lalu prinsip selanjutnya adalah follow through atau inersia. Nah, efek trailing alami, yaitu bagian objek yang terus bergerak setelah bagian utamanya berhenti. Nah, ini meniru hukum kelembaman atau inersia. Contohnya, jubah karakter yang goyang saat berhenti lari atau ekor pada logo animasi.
Nah, di gambar ini ceritanya orangnya lagi lari. Dari sini orangnya lari, jubahnya kan ke belakang. Jubahnya ke belakang sini. Ketika dia berhenti di sini, si jubahnya kan nggak nempel rekat di baju ya. Jadi jubah yang tadi di belakang kelempar ke depan. Nah, ini inersianya. Ini follow through. Jadi gerakan tambahan karena objek utamanya berhenti mendadak. Tuh. Nah, ini kita tabelkan lagi supaya mudah dipahami. Follow through versus overlapping action. Apa bedanya follow through sama overlapping action? Kalau follow through, nah, bagian yang menyusul gerakan utama di akhir gerakan utama. Nah, jadi kayak barusan contohnya ya, orangnya jalan, jubahnya masih kelempar ke depan. Itu namanya follow through. Kalau overlapping action, kecepatan dan waktu tidak seragam sepanjang durasi animasi. Nah, di sini biasanya objeknya lebih dari satu dan dia masuknya nggak bareng. Contohnya misalkan ada animasi bacaan A, B, C. Nah, ini nanti animasi masuknya A dulu masuk, baru B, baru C, nggak bareng. Di A, B, C, munculnya 1, 2, 3. Muncul A, muncul B, muncul C. Bukan bareng A, B, C. Itu disebut overlapping action. Jadi kecepatan dan waktunya nggak sama. Durasinya selama animasi. Oke. Lalu ini adalah arc atau lintas alami, ini di Graph Editor ya, nanti yang bentuknya seperti ini yang di After Effects. Oke. Mungkin sekarang kita langsung praktek aja di After Effects. Nah, di sini udah ada ini masih ilustrator ya. Ada objek yang udah saya buat. Bentar, kunci dulu. Di sini ada bola dan ada backgroundnya. Kita pastikan si bola sama backgroundnya udah terpisah karena kita mau animasikan bolanya aja. Jadi kita lihat di sini nih, bolanya sudah saya pisahkan, sama backgroundnya juga sudah saya pisahkan. Oke. Kalau udah gitu kita save. Udah di save, dikasih nama. Nanti ke After Effects, ini hapus dulu, kita buat baru. Nah, ini adalah file Illustrator yang tadi dibuat. Kita tarik aja langsung ke After Effects. Jangan lupa pilihnya composition. Dah, checklist. Oke. Nanti kalian di sini akan ada composition, kita double klik aja. Nah, setelah itu dia bakal muncul di sini. Dan juga layernya ada di sebelah kiri bawah sini. Kita akan fokus pada layer bolanya, kita abaikan layer backgroundnya karena backgroundnya kita nggak apa-apain. Kita diamin aja. Oke, di layar bola, kita klik layar bolanya, kita klik P untuk munculin pengaturan position. Ya, position. Atau posisi bolanya, karena kita mau ubah posisi bolanya. Terus kita pencet Shift sebagai tambahan setting yang mau kita atur, di Shift S buat scale. Sorry. Shift S. Nah, sekarang udah muncul scale di sini. Ada position, ada scale. Kelihatan nggak ya? Coba pakai magnify dulu. Itu magnify. Nah, di sini ada position sama scale ya. Oke, balik lagi, mana balik lagi. Sekarang kita buat bola ini, kita kecilin dulu lah bolanya. Ntar 50% aja.
kecilan di 60, 70. Nah, ini bolanya segede gini 70%. Kita bakal buat bolanya mantul, jatuh ke sini, mantul ke sini, lalu nanti naik lagi ke sini. Oke. Kita pakai prinsip yang squash and stretch tadi. Bentar. Kayaknya perlu dikecilin lagi 60 mungkin. Nah, pastikan kita taruh durasinya di 0 ya. Bagian sini taruh durasinya di 0 second. Kita nyalakan jamnya untuk nyalain keyframe, nyalain position, nyalain scale. Terus kita masuk ke detik kedua. Detik kedua kita tarik bolanya ke bawah. Oke. Detik keempat kita tarik lagi bolanya ke atas. Nah, kalau udah gini di play, set. Nah, ini kan kaku banget. Sekarang kita buka graph editor. Caranya klik yang di sini, tombol di ujung situ. Kita zoom lagi dulu biar kelihatan. Nah, yang ini tombolnya. Oke. Buka graph editor. Nah. Oke. Coba lagi. Oh, salah. Kita atur dulu posisinya yang benar ya. Harusnya kan jatuhnya nggak miring gini, tapi jatuhnya agak lurus dulu ke depan. Jadi kita majuin dikit, geser ke sini, baru jatuh ke bawah. Dead. Nah, ini juga agak gini. Set. Oke. Nah, bagian ini adalah lintasan gerak bola kita. Ini kan kelihatan sangat kaku banget ya. Ini patah nih di sini. V-nya gini. Kalau di bawah ini nggak apa-apa sih, karena mantulnya emang gitu. Tapi yang ini nih, ini patah. Ini bisa diperhalus dengan cara kalian pakai tools yang ini, pen tool. Ini defaultnya seperti ini. Nah, defaultnya seperti ini ya, pen toolnya. Tapi pencet Alt, klik kiri buat ganti jadi convert vortex tool. Baru setelah itu kalian atur di sebelah sini. Nah, ini bakal bisa dibikin melengkung. Nah, sekarang ini udah melengkung. Bagian sini udah melengkung. Jadi gerakannya lebih natural. Kita coba play. Nah. Oke. Nah, tapi jatuhnya belum natural ya. Nah, inilah fungsi dari spacing yang pertemuan kemarin kita bahas. Kenapa gerakannya kayak slow-slownya itu terlalu kaku? Karena jarak spacing di bagian sini
bagian keyframe-nya ini terlalu jauh atau tidak akurat. Kita coba dulu perbaiki. Kita zoom bagian situ. Di zoom bagian sini, kita dekat-dekatkan jaraknya supaya speednya ideal. Tinggal ditarik-tarik aja. Yang bagian jatuh ke bawahnya kayaknya terlalu lambat, berarti kita di detik kedua kan, berarti keyframe yang ini kita tarik aja. Belakangnya juga mengikuti. Sekarang durasinya nggak 4 detik tapi 3 detik. Apakah sudah ideal? Coba kita play. Set. Nah, berarti masih kaku bagian yang atas mau jatuh. Sini deket-deketin lagi keyframe-nya. Set. Enggak. Lagi. Set. Oke, kayaknya ada kurang bagus di sini. Jangan diis. Nah, set. Nanti kalau kalian pakai After Effects bisa dicoba-coba aja di graph editornya biar halus. Ini baru kita pakai prinsip yang pertemuan kemarin, yaitu easing sama spacing ya, supaya gerakannya lebih natural. Sekarang kita pakai teori kita di pertemuan sekarang, yaitu yang ini, yang stretch. Nah, squash and stretch. Yang squash and stretch yaitu pas jatuhnya dia kecepatan tinggi jadi nge-stretch. Jatuh kecepatan tinggi nge-stretch, lalu ketika bertumbukan dengan lantai dia nge-squash. Jadi di mana nge-stretch? Nah, berarti pas jatuh di sini. Nah, berarti di sini nge-stretch. Berarti kita harus buat dia gepeng dari samping gepengnya. Berarti di titik ini kita pakai, di titik ini ya, kita pakai ini dulu keyframe lagi. Sekarang kita fokus ke keyframe scale. Kalau tadi posisinya udah, sekarang kita fokus ke keyframe yang scale-nya. Nih di baris kedua scale. Kita kasih mundur dikit di sini. Nyalain titik keyframe-nya, maju dikit ke sini. Di sebelah sini boleh. Kita buat ya gepeng secara horizontal aja gepengnya. Berarti kita harus matiin dulu chain atau matiin dulu rantainya ini nih. Karena kalau rantai ini nyala, dia bakal ngubah setting gepeng sama tingginya. Karena kita cuma mau gepeng doang, rantainya matiin. Ini contohnya seperti ini. Ini rantai ada 60 scale atas, 60 scale bawah. Kita matiin rantainya, kita mau scale gepengnya doang samping jadi seperti ini. Oke, sepertinya rotasinya juga perlu dirubah ya. Kalau mau settingnya ditambah lagi, pencet space sama R untuk rotation. Jadi kita miringin. Nah, jadi miring gitu ya. Nah, lihat dari bulat, gepeng. Nah, ketika bertumbuh ke bawah, kita bakal ubah lagi gepengnya jadi gepeng ke atas. Tambahin lagi keyframe-nya. Oke, sepertinya tumbukannya harus agak tambahin satu.
posisi. Nah, di bagian sini kita buat dia lebih dikit nggak apa-apa karena kita mau gepengin. Oke, ulang dulu, kita lihat dari atas, set, gepengnya ke gepeng dari samping, lalu pas numbuk sini kita mau dia berubah gepengnya dari bawah. Oke, berarti scale-nya kita ubah lagi yang ini, rotasinya disamain. Oke, kita lihat, set, gepeng. Nah, gepengnya pas di bawah aja, seperti itu. Pas naik lagi ke atas, dia sambil balik lagi ke bentuk gepeng gepeng dari samping maksudnya. Oke. Seperti itu. Oke. Nah, di bagian sini dia kembali membulat harusnya. Jadi kalau membulat scale-nya disamain lagi kayak 60 60. Ya, balik bulat lagi. Nah, dengan begitu bukan cuma terlihat gerakannya smooth, tapi juga dia terlihat emang ada kenyal-kenyalnya. Nah, seperti itu, tinggal dirapiin aja. Nah, seperti itu. So, adalah konsep timing dimana kita pakainya 3 detik, spacing dimana ada jarak-jarak antar gerakannya di sini. Di sini di keyframe-nya ada jarak-jarak antar gerakannya. Lalu kita pakai stretching sama squash. Stretch, squash. Stretch, squash. Nah, jadi dia lebih hidup kelihatannya. Nah, ini kalian bisa lebih ini lagi, lebih smooth lagi dengan atur isinya. Di keyframe klik kanan, pakai isi is in, is out. Kalian bisa coba satu-satu. Nah, kayak gitu. Coba ekstrimnya semuanya kita pakai is, bisa nggak? Nah, bisa tapi aneh, nggak semuanya harus di is. Kita pilih aja bagian-bagian mana yang perlu di is in, is out, biar gerakannya melambat mengencang. Set. Nah. Oke, ini terlalu jauh ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Untuk squash and stretch. Lalu tadi juga kita pakai prinsip yang ini, volume konsisten. Jadi supaya gerakannya agak mengecil. Kita perhatikan di sini apakah ada gerakan yang bikin bolanya terlihat mengecil dari seharusnya. Nah, kalau ini masih kerasa mengecil ya. Berarti ini harus diperbaiki. Mungkin scale-nya karena ke sampingnya tadi udah gepeng, jadi ke atas ini dipanjangin. Nah, set. Nah, di sini juga terlalu kecil, berarti kita bisa lebarin ke samping seperti ini supaya kelihatan masa bolanya nggak berubah. Nah, seperti itu. Oke, itu prinsip konsistensi volumenya.
Kalau follow through inersia, nah ini kan ada objek lain yang gerakannya mengikuti. Kalau ini di contoh kita tadi baru ada bola, jadi belum ada follow through-nya. Misalkan kita tambahkan ekor di bolanya. Oke, kita tambahkan ekor dulu di bolanya. Kita klik di luar, kita pakai pen tool-nya. Yang tadi ini pen tool kita ubah lagi ke default-nya ya. Pencet Alt, klik lagi. Nah, udah jadi pen tool. Katakanlah kita mau bikin ekor, jadi kita garis aja lah ekornya. Kita klik di sini, kita klik di bagian luarnya boleh. Nah, ini udah ada ekornya. Udah ada ekornya. Sekarang supaya ekornya ngikutin bola, kita parent atau pasangkan. Parent kan orang tua ya, jadi kayak ini induknya si bola kita. Nah, bola kita induknya induk. Ini anaknya yang ikut. Si ekornya ngikut. Di parent dengan cara ini ada logo kayak pusaran air gitu di layer shape-nya kalian. Ini shape-nya ekornya ya. Kita tarik si pusaran ini ke layer bolanya ke sini. Jadi pusarannya ditarik ke bola. Dengan begitu ketika bolanya bergeser, si ekornya juga ikut. Kita play. Tuh, dia ikut. Oke, tapi karena belum disetting gerakan dari ekornya, ekornya masih kaku. Doing kayak gitu. Nah, kita sekarang bikin si ekornya punya follow through. Atau dia ngikutin gerakan si bolanya, tapi karena bolanya berhenti, dia masih gerak. Jadi ketika bolanya ke sini, ke bawah, dia kan agak lurus dulu nih gerakannya nih, terus dia turun ke bawah. Kita bikin si ekornya, berarti kan kelempar ke atas dulu. Kita nyalain dulu settingnya di arah sini. Ini pastiin udah di shape ekornya, udah di layer shape atau layer ekornya. Kita pencet Shift P. Salah. Kita pencet P sama Shift R boleh, T boleh. Oke. Atau bentuk shape aja juga bisa sih. Oke, kita bikin di area sini keyframe. Position. Maju dikit. Oke. Jadi seperti itu. Sorry. Konten. Nah, ini deng. Stroke. Sebelah sini sebentar. 4. Oh ya, nih. Oh gitu ya.
sorry, berarti tadi ulang dari sini aja. Nah, ini kita udah bikin ekor. Kita mau ekornya jadi follow through atau ngikutin gerakan, bikin gerakan susulan dari bolanya. Oke, di detik 1 dia biar seperti ini. Tapi kita harus nyalain keyframe-nya dulu biar posisi ekornya tetap seperti ini. Kita klik settingannya di panah arah kanan ini, klik bawah, lalu nanti di bagian sini konten, shape, di sini ada namanya path, kita nyalain keyframe-nya. Nyalain keyframe, di sini udah ada keyframe gerakan pertama. Oke. Diulang dulu. Lalu kalau maju bolanya ke bawah, jadi dia kelempar ke atas. Pathnya kita ubah seperti ini, pencet Ctrl, drag seperti ini, maju lagi, nanti dia bakal kelempar lagi seperti ini ke sini, maju lagi, ke sini lagi, katakan dia berkibar karena dia halus ya. Nah, ini kan dia mantul dan dia melengkung. Oke, kayak gini bagus, nggak apa-apa. Nah, tapi di bagian sininya dia kan masih kena gravitasi, harusnya ke sini. Nah, setelah ini baru dia ketarik lagi, lalu ke sini. Oke, nah ini dia gini lagi. Kasih gerakan agak banyak biar ada kesan berkibar. Oke, udah seperti itu, kita play. Nah, inilah gerakan yang follow through-nya nih, yang bagian ekornya. Ketika bolanya mantul, dia udah mulai ke atas, tapi si talinya atau ekornya dia masih kelempar ke bawah. Nah, ini follow through-nya. Nah, jadi dia ngikut dari belakang ke bawah, pas jatuh doing, nah gitu, seperti itu, doing, nah gitu. Oke, itu gerakan sederhana yang bisa mempraktekkan pertemuan kita dari yang sebelumnya, pertemuan 4 sama pertemuan 5, yaitu bahkan dari pertemuan 1 ya, karena dari Illustrator kita ekspor, masukin ke sini, import ke After Effects, lalu kita belajar setting-setting lagi kayak tadi, position, scale rotation, untuk bolanya sini, lalu tambahin keyframe-nya tadi. Di sini ada 1, 2, udah banyak keyframe yang kita tambahin buat atur posisi, atur bolanya gepeng, sama atur durasinya ya. Ini kita kurang lebih 3 detik di sini. Lalu untuk teori pertemuan 5 tadi tentang squash and stretch, yaitu nge-stretch pas jatuh, nge-squash pas di benturan sini, benturan lantai, sama satu lagi teori yang follow through, dimana si ekornya tetap kelempar ke bawah ketika bolanya udah mantul ke atas, seperti itu. Oke, jadi hasilnya sampai pertemuan sepanjang ini adalah seperti ini. Bisa bikin animasi yang smooth gerakannya, sama bisa terlihat lebih hidup. Nah, seperti itu teman-teman. Nanti teman-teman bisa coba praktekin ya di device-nya masing-masing. Dicoba diinstal After Effects-nya. Kalau nggak kuat yang versi-versi terbaru, bisa cari di internet yang versi-versi lama.
After Effect yang CC mungkin. Jangan CS itu masih ada gak ya? Kalau sekarang kan CC. Coba aja nanti soalnya untuk cara pakainya sama aja dari versi lama sama versi sekarang. Jadi kalian coba bikin objek di Illustrator, layernya dipisah, ingat layernya dipisah. Lalu kalian save. Kalau udah save, kalian bisa tarik langsung ke After Effect. Udah tarik After Effect, nanti di sini jadi sequence. Layernya bakal muncul. Kalian munculin settingnya dengan pencet P untuk position, S untuk scale, R untuk rotation. Kalian nyalain jamnya untuk bikin keyframe. Kalian susun keyframe-nya sambil geser-geser objeknya sesuai setting kalian. Lah, cobain sampai gerakannya bisa smooth. Seperti itu teman-teman untuk teori materi-materi motion graphic hari ini. Terima kasih yang udah hadir. Ini waktu zoomnya juga udah mau habis karena free. Oke, yang hadir sampai akhir Cindy, Elsas, Anissa juga ya. Terima kasih. Mungkin itu aja untuk hari ini. Ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup? Kalau dirasa tidak ada, saya tutup. Oke, absennya udah saya tulis. Kalau ini nggak ada PR dulu karena tadi motion graphic design lumayan ya PR-nya. Udah, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Oke.